Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya pun juga bingung karena kita hari-hari pakai rupiah, terus di perbatasan kita pakai ringgit. Sehingga pada akhirnya ini bukan masalah nasionalisme. Ini adalah masalah kepentingan pragmatis mereka untuk day to day activities-nya, untuk kemudian ada penciptaan ruang-ruang ekonomi yang selama ini sudah diciptakan oleh negara tetangga. Tambahin ini Pak sasang beratu, beratu itu ang. Oke, kami hidup sasang tambah sasangnya impor tuh kalau ebe dalam rumah kami boleh nembak beratu. Masyarakat di sini udah betul-betul tahu itu dengan rupiah. Dulunya mana tahu dengan rupiah, mau kita bayar aja bingung deh bayar rupiah. Uang kita tadi rendah di dia itu. Jadi kalau kalau kita 10 ringgit itu udah kemurahan bagi dia. Mereka bayarnya pakai ringgit. 300, 400, 500, 600, 700. Waktu saya pertama kali datang ke sini, saya pun juga bingung karena kita hari-hari pakai rupiah, terus di perbatasan kita pakai ringgit. Nah, masyarakat umumnya di sini pun semuanya pakai ringgit belanja karena belanja ke toko itu hanya ada di biawak, toko-toko sembako dan toko-toko lainnya lah. Karena di sini dulu minim toko-toko yang jual sembako, mereka lebih cenderung ke biawak belanjanya pakai ringgit. Kenapa mereka menggunakan transaksi yang selain rupiah? Nah, karena memang aktivitas ekonominya mungkin lebih banyak menggunakan yang bukan rupiah, seperti misalnya ringgit. Ya, perbatasan dengan Malaysia, mereka lebih banyak pakai ringgit. Perbatasan dengan Filipina, misalnya, mereka lebih banyak pakai peso. Kenapa? Ya karena peluang-peluang ekonominya muncul dari sana. Maka secara pragmatis, mereka pastinya akan ketarik untuk kemudian menggunakan mata uang yang di luar rupiah. Jadi, kata kuncinya adalah untuk kemudian mengejar kesinambungan, kita butuh untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi atau peluang-peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara lain. Sehingga pada akhirnya dengan penciptaan ruang ekonomi itulah kemudian aktivitas penggunaan rupiah bisa meningkat. Bang, beli telur satu orang.
PLBN itu tidak hanya menjadi exit entry point atau titik perlintasan orang dan barang, tetapi juga menjadi suatu pusat pertumbuhan baru, pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Pasar wisata yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan mayoritas memang menggunakan rupiah untuk transaksi. Untuk WNA yang datang berkunjung ke pasar wisata itu sudah tersedia money changer. Jadi di kawasan Sajingan besar, terutama di pasar wisata, itu sudah tersedia money changer yang difasilitasi oleh Bank Mandiri sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia pada tahun 2017 untuk melengkapi infrastruktur pos lintas batas di seluruh wilayah Indonesia. Memang kalau kita memperhatikan sejarah, dulunya itu akses menuju ke kawasan perbatasan itu kan susah, sehingga peredaran ringgit itu sangat masif, terutama untuk kegiatan perdagangan, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sembako, dan juga yang berkaitan dengan pengupahan. Jadi warga masyarakat kita yang bekerja itu umumnya memang dibayar menggunakan ringgit. Hanya saja dengan terbukanya infrastruktur yang semakin masif, diikuti dengan routing logistik yang sudah semakin merata ke kawasan perbatasan, bisa dikatakan hampir 100% transaksi hari ini di kawasan perbatasan itu adalah menggunakan rupiah. Di perbatasan nih, pakai rupiah belanja, tidak pakai ringgit. Berapa totalnya Bang? 140.000. Nah, ini Bang. Makasih. Dulu hasil perkebunan semuanya jual ke Malaysia. Lada, cabai, ubi, buah durian, buah tengkawang, semua jual ke Malaysia. Nah, sekarang dengan ada akses jalan kan orang-orang pembeli, calo-calo itu beli sekian. Lagi pula harganya lebih bagus dengan Indonesia. Kalau kita jual ke sana kita disembelih sama orang, bahasa Melayunya disembelih lah. Harganya ditekan. Seharusnya kita jual di Indonesia 20.000, sana 2 ringgit, 3 ringgit. Saya pernah merasakan sendiri itu, saya jual durian itu besar. Seharusnya durian itu harganya 25.000, jual sana cuma 3 ringgit aja. Kalau mayoritasnya orang sini kan keluarganya kan tuh kan banyak di dalam. Kadang yang dari dalam tuh kan keluar langsung tukar, belanjanya pun langsung pakai rupiah, enggak lagi ringgit. Kadang-kadang itu kan orangnya kan susah juga, maunya balikannya pakai ringgit. Jadi dengan adanya itu rupiah di sini kan, dengan mayoritasnya penggunaan rupiah itu lebih mudah, lebih enak bagi kami yang pedagang. Ini kami setiap tahun melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, kemudian juga melakukan pemberian distribusi uang kepada kas titipan kami yang juga hadir secara langsung juga itu kas keliling. Kemudian upaya yang kami lakukan juga, kami selalu secara berkala, secara periodik melakukan sosialisasi terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah, dan juga user experience kris kepada masyarakat-masyarakat yang ada. Kalau yang rupiah tunai, ini adalah kita apa itu fungsi uang selain sebagai alat transaksi, juga sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu, sehingga materi sosialisasi kami selain fungsi dari uang itu adalah alat transaksi ekonomi, juga adalah sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Masyarakat di sini udah begitu mencintai rupiah. Belanja sekarang Bu, Ibu perhatikan aja, belanja di warung semua udah pakai Indonesia. Orang di sini NKRI-nya nomor 1 Bu.
kita punya 17.000 pulau dan 11 negara yang berbatasan. Dan 70% wilayah NKRI adalah air, laut. Nah, oleh karena itu tentunya jangkauan untuk melakukan pengedaran dan juga penggunaan uang rupiah itu sangat besar tantangannya. Nah, dalam konteks inilah maka Bank Indonesia kemudian merasa bahwa tugas ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dilakukan kerjasama dengan pihak lainnya. Nah, ketemulah dua kepentingan di sini. Bank Indonesia dengan TNI AL. TNI AL berfungsi, punya misi untuk menjaga kedaulatan NKRI melalui pertahanan. Bank Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan NKRI melalui rupiah. Apa yang kita lakukan bersama TNI AL? Selain kita mengedarkan uang tadi, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Mengedarkan uang sekaligus kita melakukan clean money policy. Menarik uang-uang yang lusuh, yang jelek, yang busuk dengan uang-uang yang baru. Karena tadi, kenapa? Karena tidak hanya sekedar kita menyediakan uang sesuai pecahan masyarakat, kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus berkualitas, terutama di daerah perbatasan. Jadi kadang-kadang orang kita lebih bersifat pragmatis. Oke, mereka mungkin nasionalis, ya mereka cinta Indonesia juga. Ya, salah satu cara untuk melihat bagaimana mereka itu cinta Indonesia karena mereka tetap menjadi orang Indonesia. Mereka tetap tinggal di Indonesia. Tapi permasalahannya adalah aktivitas ekonominya lebih banyak di negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, gitu ya. Sehingga pada akhirnya ini bukan masalah nasionalisme. Ini adalah masalah kepentingan pragmatis mereka untuk day-to-day activities-nya, untuk kemudian ada penciptaan ruang-ruang ekonomi yang selama ini sudah diciptakan oleh negara tetangga. Jadi dengan barcode ini Bu, dompet digital apapun, kayak HP apapun itu bisa scan dan bayar. Belanja, nak beli makan bisa, nak beli baju bisa, beli sepatu bisa. Hanya pakai HP Bu buat bayar. Jadi tidak perlu lagi saya letih-letih mau cari duit tunai. Belum lagi misalnya kalau ibu, saya besar nih Bu, ibu nak balikkannya pun susah carinya, pergi lagi ke toko. Kalau pakai kris, berapa saya belanja, itu yang saya bayar. Misalnya saya belanja 12.500. Saya tinggal klik di HP saya Bu. 12.500 langsung masuk ke tabungan yang ada di sini. Kalau kita lihat pengembangan kris ya, kris itu semenjak tahun 2019 sampai sekarang sudah ada kurang lebih 30 juta users. 30 juta merchants ya. Kalau usersnya berarti bisa sampai 45 sampai 50 juta users, termasuk kita semua di sini. Jadi kita kan sangat nyaman ya menggunakan kris di kota-kota besar. Nah, untuk itu kalau misalnya di daerah-daerah terpencil itu juga kemudian dibuat infrastruktur dasar yang bisa kemudian diakses pembayaran digital dan seterusnya, itu saya rasa akan mampu untuk meningkatkan transaksi atau penggunaan rupiah. Tapi tidak hanya itu, karena kita juga berbicara mengenai kondisi transaksi lintas negara, maka perlu kemudian dibuat kolaborasi atau kerjasama antara kris ya dengan negara-negara ASEAN. Kita kan sudah kemudian memulai dengan Singapura ya, Bank Indonesia. Mungkin bisa diperluas dengan negara-negara lain seperti misalnya di sini di Malaysia, dan kemudian ada yang berbatasan juga di Filipina, sehingga pada akhirnya ya hanya berbekal handphone ya tidak perlu canggih-canggih, tinggal di scan dan bisa dibayar aktivitas transaksinya dengan menggunakan rupiah, gitu kan, tanpa kemudian harus dikonvert ke ringgit atau peso. Saya ambil contoh saja ya. Itu barusan kemarin kita melakukan kick off dan sekaligus ekspedisi di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu perbatasan langsung darat antara Indonesia dengan Malaysia. Kenapa kita lakukan kick off dan langsung kunjungan kita ke sana? Karena memang di sana itu perbatasannya langsung darat antara Malaysia dan Indonesia. Di mana masyarakatnya Indonesia suka belanja di Malaysia, Malaysia suka belanja di Indonesia. Dan waktu pada periode tonton sebelumnya itu penggunaan ringgit atau selain rupiah cukup tinggi di sana. Apalagi sekitar situ, tidak jauh dari situ ada pulau Sipadang Ligitan yang lepas karena masyarakat kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional
itu menjadi milik Malaysia karena ternyata mata uang yang digunakan adalah mata uang ringgit. Oleh karena itu kewajiban kami mengamankan sebatik bahwa masyarakat sana itu menggunakan rupiah dibandingkan ringgit. Dan alhamdulillah masyarakat sana dengan semangat nasionalismenya dia, cinta tanah air, menjaga kedaulatan NKRI, masyarakat sana hampir sebagian besar sudah menggunakan rupiah. Sebagai contoh misalnya dengan Timor Leste ya, kita tahu bahwa mereka banyak menggunakan rupiah. Kenapa sih? Karena ketika berbatasan dengan Indonesia, Indonesia relatif lebih well off, lebih banyak di situ berbatasan dengan Timor Leste yang lebih banyak ruang ekonomi atau lapangan kerja yang muncul di Indonesia, sehingga mereka terpaksa menggunakan rupiah gitu kan. Nah, dengan presiden itu sebenarnya kita bisa mencontohnya juga gitu, mirror apa yang terjadi di antara perbatasan Timor Leste dengan Indonesia, kita bisa menirunya untuk perbatasan di Miangas atau di Kalimantan Barat. Sehingga pada akhirnya kalau itu bisa muncul, ya, nasionalisme saya rasa tetap ada. Tapi kepentingan pragmatis itu juga harus bisa dipenuhi. Ya, salah satunya adalah ya, penciptaan ekonomi yang ada di daerah-daerah tersebut. Oh falanga dinda soba-soba, oh falanga dinda soba-soba, sobanyita kasihan susiana, soba sayang terlalu susiana. Lulembe terlalu susi mata, setanggung penuh lembe, mamboi susah hati. Nesa, emang sudah ber. Persiapan saya sudah pak olah saya. Mana bina mana? Bina mana sih? Oh, kayak omnya, karena ni hoton Holland aga, ina morega. Atau Holland USB dah. Nega, kambil ni kona hiraman. Nega, layan Rp1. 10.000. Yang tak karung. Be USB ni hira mana? $5 per mo. 4 giga kah? Si. Rupiah hira, rupiah 70. Kalau dolar? $5. Hau mai ini, au si Timor Leste hau mai ini atau hola telepon ida, o flash di sida, ba nes dari hau ne ya Timor. Hola sasane bele to 800-an sana, 800 ribuan sana. Dolar nia bel to $50, $40 sana. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pos lintas batas negara selain sebagai tempat perlintasan orang dan barang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan dibangunnya pasar di pos lintas batas negara. Nah, kita di PLBN Motain memiliki pasar Motain yang biasanya beraktivitas setiap hari Selasa. Barang-barang di Timor Leste mahal, ya, di Indonesia relatif lebih murah, dan itu yang menyebabkan pelintas dari Timor Leste datang berbelanja di Indonesia. Fácil atau itu hetang be trok fating bevedet. Hau babai hau troca ia Gajah Mada. Mas dalam rumah mau satu precisa urgente hau bele troca sira hebe ya calo sira hebe perbatasan. Tambah ini sasang beratu itu ang. Oke, amin dah sasang tambah sasangnya import tu kalau ebe dalam rumah Ami oleh nembak berarti.
kebanyakan mereka dari sebelah bagian perbatasan, mereka lebih suka masuknya ke Indonesia karena segi jarak mereka lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Dili. Selain dari itu juga mungkin perbandingan harga. Jadi kalau mereka belanjanya ke kota Dili dengan uang dolar yang mereka bawa, secara langsung mereka belanja tidak sebanyak yang di sini. Nah, di sini kan kalau dengan mereka misalkan mau belanja sembako atau apa dari dolar, mereka sudah dapat banyak. Nah, kalau di tempat apa biasa orang banyak pakai rupiah atau dolar? Oh ya, saya terima dua-dua. Tapi biasanya mereka bawa kebanyakan sudah rupiah. Jadi mereka masuk ke sini sudah tukar memang ke rupiah baru belanja. Untuk Timor Leste, jadi Timor Leste karena menggunakan mata uang yang berbeda dengan rupiah, maka ketika warga negara Timor Leste itu melewati batas wilayah mereka masuk ke wilayah Indonesia, maka mereka harus juga diwajibkan bertransaksi menggunakan uang rupiah. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu memberikan izin kepada pedagang valuta asing. Nah, saat ini sudah ada 2 pedagang valuta asing yang memberikan jasa untuk penukaran mata uang asing ke dalam rupiah, sehingga mereka akan membawa rupiah untuk penggunaan mata uang rupiah. Dan saat ini kita juga sedang memproses satu perusahaan pedagang valuta asing lagi. Nah, dengan demikian kalau ada tambahan pedagang valuta asing, maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa kebutuhan penukaran uang dari warga Timor Leste ke dalam bentuk rupiah itu mengalami peningkatan. Inilah yang kita sebut bahwa peran tugas memenuhi rupiah di wilayah NKRI adalah peran Bank Indonesia dalam membela NKRI tanpa senjata. Jadi kata kuncinya adalah bahwa rupiah bukan sekedar alat transaksi, tapi juga sebagai simbol kedaulatan negara. Dan sebagai simbol kedaulatan negara, maka Bank Indonesia perlu memastikan tersedianya dan digunakannya rupiah di seluruh wilayah NKRI. Termasuk tadi, di seluruh wilayah terdepan, terluar, terpencil, wilayah kelautan, sampai dengan wilayah-wilayah perbatasan. Karena semua adalah merupakan wilayah-wilayah NKRI.